Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizka. Di video kali ini saya akan membahas mengenai rasa cemburu. Cemburu adalah perasaan atau emosi yang kompleks antara marah, takut, dan juga cemas. Berbeda dengan iri ya, kalau iri lebih ke arah kita tidak senang akibat mendambakan hak milik orang lain. Sedangkan cemburu lebih ke arah takut tidak dihargai, tidak disayangi, tidak berkabar, sehingga kita merasa kemungkinan besar dia lebih mencintai orang lain dibandingkan dengan kita, entah itu terhadap pasangan, keluarga, ataupun orang lain. Nah, cemburu ini sebetulnya hal yang wajar. Yang menjadi tidak wajar adalah ketika cemburunya berlebih atau kecemburuan yang tidak beralasan. Dan banyak sekali beberapa orang yang mungkin pernah mengalami kecemburuan yang terlalu tinggi dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan psikis atau mentalnya dia. Cemburu melibatkan otak, bagian korteks frontal sebelah kiri, yang mana hal ini juga berhubungan dengan hormon dopamin yang ada dalam tubuh. Hormon dopamin adalah cairan kimia yang ada dalam otak yang berfungsi sebagai pengendali emosi dan kebahagiaan. Di mana apabila kita merasa cemburuan atau kita merasa tidak nyaman akan perasaan rasa takut, cemas, dan marah, biasanya hormon ini yang berperan penting terhadap tingkat kenyamanan seseorang. Dan apabila kita kecenderungan cemburunya berlebih, maka yang dihasilkan terhadap senyawa tersebut bukanlah hormon dopamin sebagai bentuk kebahagiaan, melainkan menghasilkan sebuah hormon-hormon lain yang berakibat terhadap tingkat stres yang berlebih, yaitu dinamakan sebagai hormon adrenalin atau hormon kortisol. Cemburu karena melibatkan hormon stres yang berlebih bisa mengakibatkan tubuh kamu menjadi tidak nyaman. Salah satunya tidak tenang ya, jadinya dada atau jantung kamu bisa berdetak lebih kencang dibandingkan sebelumnya. Kemudian kamu merasakan ketidaknyamanan dalam mood. Salah satunya bisa moodnya terganggu, mengganggu pola makan, pola tidur, pola bekerja, pola belajar, pola sosialisasi, dan lain sebagainya. Yang mengakibatkan tubuh kamu juga senantiasa merasa lemah, tidak berdaya, tidak percaya diri, minder, takut akan hal baru, dan lain sebagainya. Nah, cemburu karena berdampaknya negatif ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama ada yang namanya cemburu secara reaktif. Cemburu secara reaktif ini dimungkinkan karena adanya traumatik di masa lalu. Bisa jadi kamu pernah mengalami trauma perselingkuhan atau ketidaknyamanan dalam hubungan sehingga menjadikan kamu cemburunya secara reaktif ya. Kemudian yang kedua adalah cemburu ragu ya. Jadi misalkan kamu mendalami sebuah komitmen dengan pasangan dan kamu ragu dengan komitmen tersebut yang menjadikan kamu juga ragu atau cemburu terhadap pasangan kamu. Dan yang ketiga adalah cemburu delusi, di mana kalau cemburu delusi ini lebih ke arah perilaku-perilaku neurotis ya, seperti overthinking, berpikir berlebih, atau kita yang kondisinya selalu berpikir negatif terhadap pasangan, yang mungkin pasangan kita belum tentu melakukan itu, tapi pikiran kita secara tidak disadari sering memanipulasi atau mendramatisir otak kita bahwa sebetulnya suami atau pasangan kita sedang melakukan tindakan yang negatif yang tidak membuat kita nyaman. Nah, cemburu-cemburu yang tadi ini jelas meningkatkan hormon kortisol dan mengurangi tingkat hormon dopamin. Jadi, meningkatkan stres yang berlebih dan mengurangi tingkat kebahagiaan. Lalu bagaimana cara kita bisa mengendalikan rasa cemburu ini dengan sangat tepat? Yang pertama adalah pola komunikasi yang baik dengan pasangan. Alangkah bagusnya jika kamu senantiasa terbuka dengan pasangan, menanyakan apa yang menjadi penasaran dalam diri, atau bertanya apapun yang ingin dipuaskan dari dalam diri kamu. Sehingga setelah kamu mendapatkan validasi dari pasangan, biasanya jauh lebih tenang. Yang kedua adalah tetap berpikir positif. Memang berpikir positif ini perlu latihan dan selalu harus dilakukan setiap kali ataupun berulang, sehingga menjadikan mindset kita juga senantiasa positif. Yang ketiga adalah coba alihkan rasa cemburu ini dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan juga produktif. Misalkan tingkatkan hobi, bertemu dengan teman, mendengarkan musik yang kamu suka, meningkatkan hobi yang kamu mau, berkomunikasi, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Dan yang saran keempat adalah coba untuk senantiasa berdoa untuk meningkatkan spiritual ya. Kecerdasan spiritual bisa kita dapatkan dengan berdoa, beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Itu juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Dan yang paling utamanya yang terakhir adalah berikan kepercayaan terhadap pasangan. Jika kamu mengalami cemburu ragu, cemburu agresif, atau mungkin cemburu delusi, maka lebih baiknya melakukan beberapa saran yang tadi. Itu bisa sangat membantu
terhadap kesehatan mental kalian. Yuk sama-sama membangun mental yang positif, yang sehat, dan membangun komitmen yang sehat pula dengan pasangan kita. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.